kaget, tidak ada pemberitahuan, tidak ada informasi ke saya sebagai ibunya. Tahu-tahu ada anak saya di sini. Anak saya satu di sini Seorang ibu bersama pengacaranya Sabto Wibowo, kunjungi Mabes Polri dengan membuat LP membawa anak di bawah umur. Kliennya pertanyakan anaknya yang masih di bawah umur, yang ikut terbawa perkara para pihak terlapor di Polres Jakarta Selatan. Jadi saya di sini tidak terima, masa depan anak saya dirusak, dengan kondisinya sudah seperti ini. Dan saya akan memperjuangkan hak anak saya, hak sehat, hak pendidikan, dan hak kasih sayang pengasuhan dari seorang ibu. Tujuan saya ke sini, saya dapat informasi dari lawyer saya, Pak Sabto, kalau ada anak saya di Polres Jakarta Selatan bersama pihak para terlapor, yang dimana saya juga buat LP membawa lari anak di bawah umur dari penguasaan yang berhak, yaitu saya ibunya. Dan saya kaget, tidak ada pemberitahuan, tidak ada informasi ke saya sebagai ibunya. Tahu-tahu ada anak saya di sini, dan kepentingannya apa? Anak saya satu, kondisinya kan memang korban di LP ini. Kedua, dan beliau masih di bawah umur, ya kan, masih dalam pengawasan orang tuanya. Ketiga, beliau juga sedang sakit, dari sakit psikisnya maupun sakit fisik. Jadi otomatis saya mempertanyakan kenapa ada anak saya dibawa kepada para terlapor ini gitu loh. Padahal yang diperiksa kan para terlapor dengan LP membawa lari anak saya. Kenapa anak saya dibawa juga? Dan tanpa sepengetahuan serta tanpa pendampingan dari saya ibunya. Nah, di saat itu saya bertanya kepada Kanit PPA, Ibu Mariana. Dan Ibu Mariana menjawab, Ibu Mariana pun tidak tahu kenapa bisa anak ibu ada di sini. Nah, makanya saya bilang, kalau begitu Bu, saya mau mengambil anak saya. Tolong dikondisikan pada pihak-pihak kepolisian. Karena satu, anak saya itu jelas korban, dan selama ini saya sudah tidak bertemu dengan anak saya. Sudah lama gitu kan. Dan kedua, anak ini kondisinya sudah tidak sehat, baik fisik maupun psikis. Anak ini udah depresi. Ternyata benar, tadi saya sempat ditemuin sama anak ini sudah mentalnya itu terganggu. Mentalnya itu sudah down, dan maaf, sudah rusak akidahnya, akhlaknya, dan juga psikologis yang dilontarkan atau hubungan komunikasi yang dilontarkan kepada ibunya sudah tidak baik. Karena sering diberi ujaran kebencian, dan juga anak itu selalu didoktrin buruk gitu loh, sehingga tidak ada lagi komunikasi atau kedekatan saya kepada anak sendiri. Itu yang saya sedih. Makanya di sini saya meminta kalau memang dari Polres Jakarta Selatan, khususnya unit PPA, tidak bisa menangani atau tidak ada progres lebih baik ke saya untuk anak dan untuk keadilan saya ingin LP ini ditarik ke Bareskrim, sehingga saya ingin ada kebaikan buat anak, terutama anak ini tidak boleh ditunda-tunda. Anak ini sudah rusak fisiknya maupun psikologis. Tadi juga sudah disaksikan oleh lawyer saya, pihak P2 TP2A, dan juga Kanit, dan juga penyidiknya. Usianya 14 tahun. Terus yang kira-kira yang membawa itu masih keluarga dekat atau? Yang membawa itu statusnya masih ipar. Ipar. Nah, ada dalam terlapor gugatan? Ada semua. Terlapor. Makanya saya bilang harusnya anak saya tidak perlu dibawa ke sini, karena di sini jadwal para terlapor dari LP saya diperiksa, bukan anak saya. Anak saya itu korban, dan anak masih di bawah umur, dan anak kondisi sakit jasmani dan rohani. Kenapa dibawa ke sini? Itu yang saya kaget. Dan tidak ada pemberitahuan kepada saya. Nggak bisa bertemu? Kenapa? Udah berapa lama nggak bisa bertemu? Kalau untuk nggak bertemunya udah lama, Pak. 4 tahunan. 4 tahunan. Dari putusan pengadilan? Nggak ada, kita nggak ada perceraian. Di sini kita nggak ada perceraian. Saya tambahkan kembali. Di sini tidak ada namanya perceraian. Sekali lagi saya bilang tidak ada namanya perceraian. Mau pisah ranjang, mau pisah apa, tidak ada. Jadi di sini ada antah berantah yang dimana ada keterkaitannya dengan pelaporan kita yang ada di Polda Metro Jaya yang sedang berlangsung. Nah, dalam waktu dekat insya Allah akan segera digelar. Insya Allah, doakan saja. Nah, di sini saya tambahkan kembali bahwa anak ini masih di bawah umur dan dia sudah tidak bersekolah.
Berarti mendidiknya seperti apa? Anak saya kondisinya sudah terlantar pendidikannya. Dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Sekarang statusnya bukan pelajar. Serta hari-harinya saya tidak tahu apa yang dilakukan anak ini. Kedua, dia sudah terlantar juga hak sehatnya, fisiknya. Dia sudah ada pengentalan darah, sudah ada darah tinggi, sudah ada asma karena dia merokok dan vaping. Dan bergaul bebas. Jam 2 malam belum pulang, nggak dicari, nggak dimarahin, atau nggak diinformasikan kepada saya ibunya. Sehingga saya taunya baik-baik aja. Saya ambil pun nggak boleh. Saya lapor LP ini juga, ke kepolisian ini juga. Masih juga tidak berkembang untuk seperti apa yang diinginkan saya untuk kebaikan anak, masa depan anak saya, gitu loh. Jadi di sini saya sebagai ibu tidak terima kondisi anak saya sudah dirusak seperti ini, dan saya akan memperjuangkan hak saya sebagai ibu dan hak anak saya, hak pendidikan dan hak sehatnya, serta hak kasih sayang dan pengasuhan dari seorang ibu itu sudah hilang, gitu loh. Itu akan saya perjuangkan. Selama ini anak diasuh oleh siapa, Bu? Selama ini anak bukannya diasuh, anak direbut dan secara terpaksa anak berada di tangan para terlapor yang kondisinya notabene masih kakak dan adik suami saya. Di sini saya tidak ada perceraian. Kalau di sana, di luar sana ada rumor saya udah pisah segala macam, buku nikah asli masih di tangan saya. Kalau saya sudah pisah akan ditarik sama pengadilan agama dan ditukar sama akte cerai. Nyatanya tidak ada juga gugatan cerai dari suami saya juga. Kedua, suami saya sedang sakit stroke. Selain habis operasi otak kanan, otak kiri dan otak kecilnya masih ada penyumbatan di pembuluh darahnya, pembuluh darah otak. Jadi otomatis suami saya sudah tidak berdaya. Sekarang siapa lagi kalau bukan saya yang perjuangkan hak ibu dan hak anak yang cuman satu-satunya ini. Dan sangat mengenaskan tadi anak saya ketemu saya seperti itu yang saya sedih, sakit hati, dan saya tidak terima.